Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Novita. Di sini saya akan mempresentasikan kitab Ilyahmuddin karya Imam Al-Ghazali yang berjudul Kitab Taubat. Baiklah, di sini Kitab Taubat ini adalah kitab yang pertama dari Rubu yang melepaskan dari kitab Ihya Ulumuddin. Kita bertaubat kepada Allah sebagai taubatnya orang yang yakin bahwa Allah lah pemilik dari segala yang memiliki dan penyebab dari segala sebab. Taubat dari dosa dengan kembali kepada Allah dengan segala kekurangan dan yang maha tahu segala hal yang gaib itu adalah permulaan jalan orang-orang yang berjalan kepada Allah. Apabila taubat itu kedudukannya pada agama, kedudukannya ini niscaya wajiblah mendahulukannya pada memulai rubu yang melepaskan, dengan penguraian maknanya, syaratnya, sebabnya, alamatnya, buahnya, bahaya yang mencegah daripadanya dan obat-obat yang memudahkan baginya, dan akan jelas demikian itu dengan menyebutkan 4 rukun. Yaitu sendi pertama yaitu mengenal diri taubat sendiri. Sendi kedua yaitu tentang apa yang daripadanya itu taubat, yaitu dosa seperti dosa kecil dan besar. Sendi ketiga yaitu mengenai penjelasan syarat taubat. Sendi keempat adalah tentang sebab yang menggerakkan kepada taubat dan bagaimana cara pengobatan pada melepaskan ikatan kekekalan dan orang-orang yang berbuat dosa. Baiklah, kita masuk pada sendi pertama, yaitu tentang diri taubat itu sendiri, di mana taubat itu ibarat dari suatu pengertian yang tersusun dan bersedaging dari 3 perkara, yaitu ilmu, keadaan, dan perbuatan. Di sini ilmu adalah yang pertama, di mana ilmu tempat munculnya segala kebajikan, dan ilmu terdapat iman dan keyakinan. Iman adalah ibarat dari pembenaran bahwa dosa itu racun yang membinasakan, dan yakin adalah ibarat dari penguatan pembenaran ini. Sahal bin Abdullah At-Tusturi mengatakan bahwa taubat itu pengganti gerakan-gerakan yang tercela dengan gerakan-gerakan yang terpuji. Kemudian penjelasan dari wajib taubat dan keutamaannya. Wajib taubat itu nyata dengan hadis dan ayat, dan itu terang dengan cahaya mata hati pada orang yang terbuka mata hatinya, dan Allah membuka dengan iman di dadanya, sehingga ia sanggup berusaha dengan cahayanya yang diharapkan dalam gelap gulita kebodohan, hingga ia mendapatkan petunjuk sendiri, yaitu jalan agama, dan orang yang berilmu dengan bersinarnya cahaya Al-Quran, maka bersinarlah batinnya, dan ia merasa cukup dengan sedikit penjelasan itu. Kemudian penjelasan dari wajib taubat itu dengan segera. Adapun wajibnya taubat dengan segera itu, maka tidak diragukan lagi karena mengetahui adanya perbuatan maksiat itu membinasakan pada diri iman. Dan ini wajib dengan segera, dan yang menghendaki wajib itu adalah yang diketahuinya sebagai mengenal takutnya yang demikian dari perbuatan yang tidak disukai. Maka ilmu mengenal Allah tidaklah termasuk sebagai dari ilmu yang diminta untuk diketahui saja, akan tetapi juga sebagai ilmu muamalah. Karena setiap ilmu yang demikian itu bisa dijadikan penggerak kepada amal dan tidak terjadi kelepasan dari tanggungannya. Karena pada dasarnya orang yang berbuat maksiat dengan mudah itu karena kurangnya iman. Wajibnya taubat itu terus-menerus dan dalam segala keadaan, bahwa setiap manusia itu tidak terlepas dari perbuatan maksiat dengan anggota badannya. Di sini Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya ditutupkan oleh hawa nafsu atas hatiku, sehingga aku memohonkan ampun kepada Allah sehari semalam sebanyak 70 kali. Dan di sini juga karena itulah Allah memuliakan dengan firman-Nya, supaya Allah mengampuni kesalahan yang engkau telah lalu dan akan datang, dalam surat Al-Fat ayat 2. Dengan adanya ilmu, maka bertambahlah kesempurnaan dan berpindah kepada kesempurnaan dari sebab kekurangan itu adalah kembali dengan bertaubat. Keutamaan dari taubat adalah yang pertama, apa yang masuk pada fatwa agama atau syara dan persekutu padanya keseluruhan makhluk, yaitu qadar,
Jikalau dikerjakan oleh seluruh makhluk, niscaya tidak merobohkan alam ini, seperti halnya manusia yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, kewajiban yang tidak boleh daripadanya untuk sampai kepada kedekatan yang dicari dari Tuhan semesta alam dan tempat yang terpuji di antara orang-orang syidik. Dan taubat dari semua yang telah disebutkan itu adalah wajib untuk sampai kepadanya. Kemudian penjelasan dari sendi kedua mengenal dari apa taubat itu, yaitu dari dosa yang kecil dan yang besar. Taubat itu meninggalkan dosa dan tidak mungkin meninggalkan sesuatu selain sesudahnya mengenalnya. Dan apabila taubat itu wajib, niscaya apa yang tidak akan sampai kepadanya selain dengan itu, maka itulah menjadi kewajiban. Ketahuilah bahwa insan mempunyai sifat dan akhlak yang banyak macamnya. Akan tetapi perkembangan dosa itu ada 4 sifat, yaitu yang pertama, sifat ketuhanan seperti sombong, bangga diri, perkasa, di mana sifat ini menyerupai sifat ketuhanan. Yang kedua, sifat kesetanan seperti dengki, zolim, dusta, supaya tipu daya dan lainnya. Sifat yang ketiga, kebinasaan. Yang keempat, sifat kebinatangan. Kemudian saya akan menjelaskan tingkatan dosa besar. Apa yang mencegah daripada mengenal Allah dan mengenal Rasul-Nya, yaitu kekafiran. Yang kedua, nyawa, karena dengan kekal dan terpelihara nyawa itu, kekalnya hidup dan berhasilnya pengenalan dengan Allah, maka membunuh nyawa orang sudah pasti dosa besar. Yang ketiga, harta itu adalah alat kehidupan makhluk. Tidak boleh mengerasi orang untuk memperolehnya bagaimana yang dikehendaki, sehingga dengan penguasaan, pencurian, dan lainnya. Tingkatan menurut perbedaan taat dan perbuatan maksiat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tingkat orang-orang yang binasa, di mana orang ini adalah orang yang putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tingkat orang-orang yang diazab dan tingkat orang-orang yang mengkhianati menghiasi dirinya dengan pokok iman. Akan tetapi ia teledor pada pelaksanaan menurut yang dikehendaki oleh iman, di mana keadaan ini adalah kuat iman dan lemahnya iman, serta banyak menurut kemauan hawa nafsu dan di sini sedikitnya. Yang ketiga, tingkat orang-orang yang terlepas, di mana hanya selamat tanpa bahagia dan menang. Keempat, tingkat orang-orang yang menang, dan mereka adalah orang-orang yang arif, bukan orang-orang yang bertaklid. Dosa kecil akan menjadi besar dengan beberapa sebab, diantaranya adalah berkekalan dan selalu berbuat dosa kecil itu. Karena itulah dikatakan tiada dosa kecil bila berkekalan dikerjakan, dan tiada dosa besar bila dimintakan ampun. Maka arti dosa besar yang seperti itu jika digambarkan yang demikian, niscaya kemaafan daripadanya adalah lebih banyak harapan daripada dosa kecil yang selalu dikerjakan hamba. Contohnya, tetesan air yang jatuh di atas batu secara berturut-turut, maka tetesan itu akan membekas pada batu tersebut. Penjelasan dari sendi ketiga tentang kesempurnaan taubat, syarat dan kekekalan sampai akhir umur, di mana taubat itu adalah ibarat dari penyelesaian yang mewariskan cita-cita dan maksud, dan penyelesaian itu diwariskan oleh ilmu dengan adanya perbuatan maksiat. Itu melindungi antara diam dan dicintainya. Sebab taubat adalah perasaan kesakitan hati karena merasainya, kehilangan yang dicintai, dan tandanya adalah berkepanjangan keluhan, gundah hati, tetesan air mata, dan menangis yang berkepanjangan. Syarat sahnya taubat yang menyangkut dengan masa lampau adalah bahwa ia mengembalikan pikirannya kepada hari pertama ia dewasa dengan umur atau dengan mimpi, sehingga hendaklah kebaikan itu sebanyaknya kezaliman. Karena sesungguhnya jikalau taubat mencukupi kebaikannya untuk kezaliman, niscaya diambil dari kejahatan yang pernah dianiayanya. Taubat dari sebagian dosa itu akan terlepas, dan ada kalanya taubat dari dosa besar, tidak dari dosa kecil, tidak dari dosa besar atau tidak dari suatu dosa besar, tidak juga dari suatu dosa besar lainnya. Adapun taubat dari dosa besar, tidak dari dosa kecil, maka suatu urusan yang mungkin karena dosa besar itu
membawa kepada kemarahan Allah, bertaubat dari sebagian dosa besar dan tidak dari sebagian yang lainnya seperti orang yang bertaubat dari membunuh. Bertaubat dari satu dosa kecil atau dosa kecil dan ia terus melakukan dosa besar dan ia mengetahui bahwa itu dosa besar. Contohnya, ia bertaubat dari mengumpat orang atau dari memandang yang bukan muhrim dan hakikatnya. Serta makna dari ini semua kembali bahwa kegelapan maksiat itu akan terhapus dari hati dengan dua perkara, yaitu kesengatan berlipat melawan hawa nafsu dengan meninggalkan maksiat di masa akan datang dan kebakaran penyesalan. 4 macam manusia yang meninggalkan dosa, yaitu yang pertama, ia ingat yang ada dalam Al-Quran dari ayat-ayat yang menakutkan dari berbagai dosa dan maksiat. Yang kedua, cerita Nabi dan orang soleh dan apa yang terjadi atas diri mereka itu malapetaka. Yang ketiga, tetaplah kepada mereka bahwa penyegaran siksaan di dunia itu akan terjadi di atas segala dosa. Yang keempat, menyebutkan apa yang datang dari agama dari hal segala siksaan atas masing-masing dosa seperti minum khamar, zina, dan lainnya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat kesalahan dan kekhilafan, kami mohon dimaafkan karena semua ini adalah proses dari pembelajaran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.